Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kelompok 1 yang beranggotakan itu Nina, Yeni, Sofi Nuryanti, dan Reza Indrianti. Di sini saya akan membahas tentang sejarah praktik demokrasi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah praktik demokrasi di Indonesia. Sejarah praktik demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting sejak kemerdekaan, ditandai oleh perubahan sistem pemerintahan yang signifikan. Perkembangan ini mencerminkan format demokrasi yang paling sesuai. Secara garis besar, sejarah praktik demokrasi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 4 periode utama. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Beberapa fase di sini yaitu yang pertama awal penerapan. Dimulai setelah kemerdekaan, ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 yang memunculkan banyak partai politik dan sistem pemerintahan parlementer. Kedua, ada juga tahap karakteristik. Kekuasaan dominan dipegang oleh parlementer atau DPR atau kabinet, dan sering terjadi pergantian kabinet atau bisa disebut dengan tidak stabil karena persaingan antar partai. Yang ketiga, adanya puncak demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Yang terakhir adalah akhir dari periode. Berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno yang membubarkan konstituante dan menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dua adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang mengakhiri masa parlementer dan memutuskan kekuasaan pada Presiden Soekarno. Sistem ini ditandai oleh dominasi otoriter presiden, pembatasan ketat terhadap kebebasan politik dan pers, serta menguatnya pengaruh PKI dan ABRI. Praktik demokrasi menjadi semu karena keputusan politik utama berada di tangan pemimpin tunggal. Periode ini berakhir setelah terjadi peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila era Orde Baru dimulai di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan janji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagai koreksi dari Orde Lama, namun dalam praktiknya sistem pemerintahan cenderung sentralistik dan otoriter. Selama 32 tahun, kekuasaan terpusat pada presiden, sementara lembaga negara lain dan partai politik dikontrol ketat untuk menjaga stabilitas politik. Meskipun pemilu rutin diselenggarakan, kebebasan berpendapat dan berorganisasi sangat dibatasi, dan marak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rezim ini berakhir setelah dilanda krisis ekonomi parah dan gelombang gerakan reformasi pada Mei 1998. Yang keempat, adanya demokrasi Pancasila era 1998 sampai sekarang. Latar belakangnya yaitu jatuhnya Orde Baru memicu tuntutan reformasi politik, hukum, dan ekonomi. Ini bertujuan untuk mengembalikan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Karakteristiknya ditandai dengan penerapan sistem demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan konstitusional melalui serangkaian amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga ciri-ciri utamanya. Yang pertama, pemilu langsung, pemilihan presiden atau wakil presiden, anggota legislatif hingga kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, sistem multipartai. Kebebasan membentuk partai politik kembali dibuka lebar. Yang ketiga, kebebasan pers. Jaminan kebebasan pers yang lebih besar.
Yang keempat, jaminan HAM, penguatan jaminan hak asasi manusia. Yang kelima, desentralisasi pelaksanaan ekonomi daerah yang lebih luas, desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang terakhir, rotasi kekuasaan atau terjadi rotasi kekuasaan yang damai. Yang terakhir ada juga tantangannya. Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, praktik demokrasi di era reformasi masih menghadapi tantangan seperti politik uang, korupsi, polarisasi politik, serta ancaman terhadap kualitas kebebasan sipil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.